tahun 2005 ada penyerangan yang sangat dahsyat lah, menyerang Panjairan ya. Bahkan rumah saya sendiri habis dibakar gitu ya. Habis dibakar, dan bersamaan dengan 27 rumah lainnya dihancurkan, termasuk masjid kita juga dihancurkan. Salli ala habibina, salli ala Ini adalah kisah 3 masjid di 3 kampung yang letaknya berdekatan. Ketiganya jadi saksi, juga sebagai penanda tentang perkembangan Jemaat Ahmadiyah yang terus menyebar hingga ke penjuru dunia. Ya, meski mendapat beragam rintangan, bahkan beberapa kali mengalami persekusi, masjid dan Jemaat Ahmadiyah di ketiga kampung tersebut masih bisa tetap eksis. Bahkan, ketiga kampung itu kini dikenal sebagai Kampung Ahmadi karena penduduknya banyak yang telah baiat kepada imam zaman dan menjalani hidup sebagai seorang Ahmadi. Neglasari, Cicakra, dan Panyairan adalah nama 3 kampung tersebut yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari segi topografi, ketiganya memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya merupakan daerah agraris yang terletak di kawasan perbukitan, dikelilingi area perkebunan dan ladang pertanian. Kehadiran dan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Kampung Neglasari, Cicakra, dan Panyairan tidak terlepas dari peran Maulana Rahmat Ali HAOT. Berkat kehadiran dan kegiatan tabligh beliau di Pulau Jawa, beberapa awalin di ketiga kampung tersebut melakukan baiat. Mulai awal tahun 1950-an, Jemaat Ahmadiyah masuk ke kawasan kampung-kampung yang rimbun dan berudara sejuk itu. Pertama datangnya ke Panjairan ini seseorang bernama Bapak Haji Sanusi, asal dari Singaparna, Tasikmalaya. Beliau seorang gaer, kebetulan datang hijrah ke Cianjur, tepatnya ke Panjairan. Beliau banyak memperdalam masalah Ahmadiyah karena beliau belum jemaat waktu itu. Waktu dari Singaparna itu banyak memperdalam jemaat, menemukan buku silsilah debat antara pembela Islam Tuan Hasan kalau nggak salah dan Jemaat Ahmadiyah versus Jemaat Ahmadiyah. Beliau memperdalam dan meyakini bahwa kebenaran ada di pihak Jemaat Ahmadiyah. Nah, setelah beliau benar-benar yakin akan kebenaran, beliau menemui Tuan Rahmat Ali di Jakarta dan beliau baiat masuk jemaat. Setelah beliau baiat, beliau lebih gencar lagi menyampaikan kebenaran jemaat. Di antaranya ada beberapa orang yang simpati bahkan baiat juga. Kalau tidak salah itu ada Bapak Encub, Bapak Anda, dan beberapa orang lainnya. Tapi itu tabligh beliau itu ada di daerah Ciparai, jadi bukan di Panjairan, di Ciparai. Sehingga di sana sudah banyak mungkin yang masuk jemaat, dan akhirnya Tuan Rahmat Ali menugaskan beliau untuk mendirikan cabang di Ciparai justru. Di Ciparai mendirikan cabang kira-kira tahun 1949. Nah, setelah itu tentunya terciumlah oleh orang-orang luar keberadaan jemaat di Ciparai, sehingga timbul juga permasalahan sampai-sampai ada seseorang yang sangat keras menentang beliau, itu Bapak Cece Atmaja, kalau itu namanya Bapak Cece Atmaja, menentang beliau. Begitulah awal mula keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kampung Panyairan yang kini sudah menyandang status sebagai salah satu cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kisah senada terjadi juga di Kampung Cicakra dan Neglasari.
Sosok Cece Atmaja, seorang yang tadinya adalah penentang keras terhadap kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Pertama, awal daripada jemaat Cicakra ini adalah berasal dari 4 orang anggota. Yang pertama adalah Ibu Haji Asia, yaitu beliau adalah adik kandung dari Bapak Cece Atmaja, tokoh jemaat Ciparai. Beliau kan adik kandung dari Bapak Cece dari tokoh jemaat Ciparai. Beliau membawa misi jemaat ke daerah Cicakra. Asalnya belum banyak orang-orang yang menerima jemaat, tapi berkat kerja keras atau tabligh Bapak Cece itu, akhirnya ada 3 orang menambah beat pada waktu itu, hasil dari pertabligan Bapak Cece, yaitu Bapak Atma, Bapak Sukarma, dan Bapak Jaya. Nah, setelah itu dari keempat tokoh ini kemudian bertambah lagi beberapa orang. Jadi pada awalnya mereka biasa-biasa saja gitu, tidak menentang. Bahkan mereka sangat syukur dengan adanya guru ngaji tersebut, begitu. Bersamaan dengan bertambahnya jumlah anggota masyarakat yang sudah melakukan baiat, maka masjid sebagai tempat ibadah pun didirikan. Uniknya, kisah perkembangan masjid di ketiga kampung ini pun nyaris sama. Bermula dari sebuah surau sederhana, berbentuk panggung dengan dinding dan lantai terbuat dari anyaman bambu, serta beratap rumbia, kemudian berubah menjadi bangunan semi permanen, sampai akhirnya berdiri sebagai bangunan permanen seperti yang bisa kita lihat saat ini. Untuk pembangunan masjid awalnya, jadi dulu ketika jemaat datang ke Cicakra ini tahun 49 sampai tahun 50, itu karena ya sudah banyak anggota pada waktu itu, ada kurang lebih 10 kakak yang masuk jemaat, akhirnya dibuatlah surau dengan ukuran waktu itu 3 kali 6 meter dengan bentuk permanen. Nah, kemudian seiring berkembangnya atau bertambahnya anggota jemaat, akhirnya masjid atau surau tersebut tidak muat lagi, begitu, tidak muat lagi. Akhirnya masjid atau surau itu dipindahkan ke Kampung Rawa Ekek, letaknya di tengah sawah pada waktu itu, dengan bentuknya adalah panggung. Lantainya pun pada waktu itu masih terbuat dari bambu, begitu. Nah, kemudian setelah itu tahun 60-an masjid tersebut karena mungkin dirasa sudah agak usang, begitu, akhirnya masjid tersebut dipugar kemudian dipindahkan ke atas kebun, ya sekitar 10 meter dari sawah tersebut dipindahkan. Dalam bentuk ukurannya 5 kali 8 meter dengan panggung, ya, dengan panggung atau dengan terbuat dari kayu, gitu. Nah, setelah itu karena pada waktu itu Cicakra masih disebut ranting, ya, belum cabang, dan menginduk ke cabang Panyairan pada waktu itu. Nah, akhirnya karena sudah bertambahnya anggota, akhirnya pada tahun 1985 maka ranting Cicakra diresmikan oleh Bapak Amir Nasional, pada waktu itu Bapak Sarip Ahmad Lubis, dibuatlah cabang Cicakra, begitu, tahun 85. Nah, setelah
dibentuknya cabang Cicakra, maka pada tahun 86 itu masjid sudah bukan tidak layak, artinya pada waktu itu mau direnovasi, tapi kebetulan ada anggota yang menghibahkan atau mewakafkan tanah ke jemaat, yaitu Bapak Atma dan Bapak Jaya. Akhirnya pada tahun 86 masjid tersebut dipindahkan ke lokasinya ini. Itu lokasi saat ini tahun 86 dengan ukuran pada waktu itu dengan bentuk permanen ukuran 9 kali 11 meter. Nah, kemudian kurang lebih tahun 92 masjid kembali direnovasi, dan sampai sekarang masjid ini dengan ukuran 11 kali 13 meter, alhamdulillah bisa menampung anggota jemaat Cicakra. Kisah masjid dan kehidupan jemaat di 3 kampung itu sungguh sangat inspiratif. Sejak awal kedatangannya, kehidupan anggota jemaat, terutama dalam hal menjalankan keyakinan, seringkali mendapat halangan dan rintangan dalam perkembangannya sebagai golongan minoritas. Total anggota jemaat sebanyak 650 jiwa, hanyalah 1% dari total jumlah penduduk kecamatan atau distrik di mana ketiga kampung itu berada, yang berjumlah kurang lebih 65.000 jiwa. Anggota jemaat kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak yang belum bisa menerima kehadiran jemaat Ahmadiyah. Malah pada tahun 2005, anggota jemaat beserta tempat tinggal dan masjid di ketiga kampung tersebut pernah menjadi sasaran amuk massa. Tapi alhamdulillah, semua perlakuan buruk tersebut tidak sedikit pun membuat seluruh anggota jemaat gentar. Malah justru kian memperkokoh keyakinannya akan kebenaran Islam yang mereka taati. Mereka tetap hidup sebagai seorang Ahmadi. Tahun 2005 ada penyerangan yang sangat dahsyat lah, menyerang Panjairan ya. Bahkan rumah saya sendiri habis dibakar gitu ya. Habis dibakar, dan bersamaan dengan 27 rumah lainnya dihancurkan, termasuk masjid kita juga dihancurkan. Sebetulnya ya, kami ini hidup berdampingan sama orang-orang luar itu telah lama, telah terjalin sejak orang-orang tua kita dulu gitu kan. Tapi pasca kejadian di pusat, di Parung ya, sehingga imbasnya juga ke kita, ya mungkin isunya sama lah dengan di pusat gitu kan. Nah, kalau tadi masalah berapa orang yang menyerang ini sangat luar biasa, sangat mungkin kami tidak bisa menentukan berapa ribu orang, karena dari waktu penyerangan itu tepatnya tanggal 19 September itu 4 jemaat yang ada di Cianjur Tengah ini diserang, dari mulai Jepara, Neglasari, Cicakra, juga Panjairan. Bukan cuma itu, teror terus-terusan, seperti masjid kita juga disegel gitu kan, dicoret-coret, tapi kita bisa buka dengan cara yang pelan-pelan dulu itu ya. Rumah kami juga walaupun sudah keadaan kondusif, masih dulu ya beberapa tahun masih dilempar-lempar gitu. Itu. Tapi itulah karena mungkin kita keimanan sudah alhamdulillah kuat-kuat lah di sini, sudah terbiasa mungkin dengan itu. Pada kenyataannya ketika terjadi itu semua kuat alhamdulillah. Jadi kalau diisukan banyak yang keluar, tidak ada. Kalaupun ada yang keluar itu semata bukan jemaat yang betul-betul, hanya mereka itu hanya ikut-ikutan saja dulunya di jemaat, tapi diisukan banyak yang keluar. Tapi berkat kita terus dengan penuh kesabaran, kita rabta, akhirnya alhamdulillah saat ini ya keadaan jemaat PAN itu kondusif, baik dengan masyarakat, dengan pemerintah, tingkat desa, alhamdulillah terjalin dengan sangat baik, sangat kondusif lah gitu.
Insya Allah karena kami selama ini menjalin rabtah yang kelihatannya cukup baik gitu ya. Kita bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat, setiap pekerjaan kita kerjakan bersama. Bahkan kemarin saya juga bisa menghubungi Pak Kades dan insya Allah Pak Kades akan memposisikan kita sebagai anggota Ahmadiyah sama di mata beliau. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti kemarin gitu kan. Kini, 14 tahun setelah peristiwa persekusi pada anggota jemaat berlalu, kehidupan di 3 kampung jemaat itu telah kembali normal. Masjid-masjid sudah kembali berfungsi sebagaimana layaknya tempat ibadah, sholat 5 waktu dan sholat Jumat, bahkan kegiatan tahajud berjamaah rutin dilakukan. Pasca perang Badar, suatu hari Rasul mengumpulkan warga Yahudi, lalu memberikan nasihat dan menyampaikan pendakwaan beliau, lalu menyeru mereka kepada Islam. Rasulullah SAW mengalami penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya, jika diberitahukan, maka Rasul akan datang untuk salat jenazah pada malam hari, sehingga orang Yahudi mendapatkan kesempatan baik untuk mencelakai beliau. Setiap hari, atfal dan nasirat pun kini bisa dengan leluasa melangkah dari rumah masing-masing untuk mendatangi madrasah tempat mereka mencari dan menggali ilmu. Lajnah Imailah pun tidak pernah sepi dari kegiatan. Berbagai kegiatan mulai dari acara pengajian hingga berkumpul mengolah beragam jenis masakan dari hasil berkebun rutin mereka lakukan. Dalam aktivitas sehari-hari, anggota jemaat yang bermata pencaharian sebagai petani bisa berkiprah secara leluasa, bercocok tanam padi dan beragam sayuran mereka tekuni. Petak-petak sawah berbentuk terasing digarap dengan telaten hingga padi tampak tumbuh dengan subur, dihiasi juntayan buah kuning padat berisi. Begitupun beragam sayuran seperti cabai, tomat, buncis, dan kacang panjang tumbuh subur menghasilkan buah segar nan ranum. Mereka yang menekuni bisnis makanan olahan hasil pertanian pun terus berkembang. Bapak Ade Ruspandi yang kini berstatus sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Neglasari adalah salah satu contoh. Sejak beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ade bersama istri tercinta dikenal sebagai pengusaha keripik singkong. Setiap harinya tidak kurang dari 500 kg keripik singkong berhasil dia pasarkan. Untuk mengolah dan memasarkan produknya, Pak Ade banyak melibatkan ibu-ibu anggota jemaat yang ada di Neglasari. Jadi jangan heran jika sehari-hari di rumah yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pengolahan, tampak ibu-ibu sibuk mengolah singkong mulai dari bahan mentah hingga proses pengemasan produknya. Harapan saya terutama bagi generasi muda ya, hudam-hudam ataupun lajnah ataupun ansor pun, harapan saya selaku ya yang sudah menggeluti usaha ini juga selaku pengurus cabang ya, berharap supaya para hudam atau para ansor pun atau L itu bisa berusaha mengembangkan usaha yang ada di lokal, di sekitar cabang gitu. Jadi dengan kita bisa berusaha di sekitar perkampungan atau di sekitar cabang sehingga kita tidak keluar, terus banyak memberikan manfaat lah kepada orang lain, menciptakan lapangan kerja lah minimalnya bagi ibu-ibu atau yang belum itulah, yang terutama yang ibu-ibu yang bisa, sehingga kita bisa juga membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan jemaat gitu. Meski secara umum kehidupan di 3 kampung jemaat itu telah berjalan normal, namun dalam beberapa segi kehidupan, perlakuan diskriminatif terhadap anggota jemaat masih terjadi. Di kampung Panyairan misalnya,
Ada sebagian masyarakat yang menolak melibatkan anggota jemaat untuk terlibat dalam suatu pekerjaan ataupun bidang usaha, sehingga lapangan pekerjaan bagi anggota jemaat, terutama hudam, menjadi sangat terbatas. Tapi kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya para anggota jemaat untuk mencari nafkah. Mereka terus berupaya untuk survive dengan menciptakan beragam bentuk usaha, salah satunya dengan mengelola peternakan kambing. Dengan bantuan pengurus besar bidang Kesra JAI, beberapa anggota jemaat Panyairan mencoba mengembangkan jenis usaha ini sesuai kemampuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Suryana. Saya sebagai hudam dan alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala saya dipercaya sebagai kaid majelis saat ini. Kemudian jabatan di cabang pun saya sebagai tarbiyat dan juga muhasib. Saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana program dari pengurus besar bidang Kesra yang saat ini telah dihibahkan ke jemaat kami khususnya di Panyairan. Sedikit tidaknya sangat membantu dalam masalah perekonomian di jemaat. Sekilas saya sampaikan bahwa bahwa saya di cabang sendiri di Panyairan ini mengenai pekerjaan tadi sudah dibilang bahwa pekerjaan memang agak sulit. Tetapi mungkin sebagian daripada rekan-rekan hudam banyak yang meninggalkan majelis ya untuk mencari nafkah untuk penghidupan keluarga. Tetapi saya memutuskan ketika saya sendiri ingin menetap di majelis, tujuannya adalah ingin segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan jemaat ingin diikuti. Nah, dengan karunia Allah Ta'ala bahwa ya jemaat telah memberikan bantuan, 2 kali bantuan berupa dana hibah yang semua itu diperuntukkan untuk peternakan di domba. Dan alhamdulillah untuk saya pribadi dana Kesra ini sangat membantu untuk masalah perekonomian. Hidup terus berjalan, rintangan dan cobaan akan selalu menghadang. Tapi dengan ikhtiar terus-menerus dan keyakinan yang kokoh, serta doa yang tulus tak pernah putus, kebenaran Islam yang hakiki akan selalu membimbing para Ahmadi menggapai kemenangan.